Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi e-kinerja yang sudah terintegrasi dengan PMM Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk cara lengkapnya bagaimana? Silahkan simak pada video berikut. Langkah yang pertama, kita buka dulu akun PMM kita ya. Kita ketikkan login, PMM login. Kemudian klik yang Merdeka Mengajar. Nah, sekarang untuk pembuatan SKP sudah terintegrasi dengan PMM ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita diminta untuk mengisi kinerja kita, rencana kerja kita dalam satu semester ke depan. Jadi tidak lagi dalam 1 atau 3 bulan yang biasanya disebut dengan TW 1, 2, 3, 4 begitu. Tapi sekarang tinggal 2 kali dalam 1 tahun untuk pengisian e-kinerja. Nah, langkah yang selanjutnya kita klik dulu yang di bagian pengelolaan kinerja. Nah, sebelum tampilan ini, itu kalau yang baru pertama kali masuk, nanti kita diminta untuk konfirmasi data kita sudah benar atau belum. Biasanya data terdiri dari nama, golongan, tempat tanggal lain, dan seterusnya. Silakan nanti dicek, dicermati. Apabila ada kekeliruan, silakan bisa diganti, masih bisa diganti. Oke, setelah mengganti, setelah mengecek, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita diminta mengisi perencanaan kinerjanya maksimal tanggal 31 Januari. Dan di sini untuk detailnya ya, di bulan Januari itu kita diminta untuk perancangan, Februari persiapan, kemudian Maret itu periode observasi, pelaksanaan tindak lanjut guru itu di bulan April hingga Mei, dan yang terakhir bulan Juni itu refleksi dan penilaian dari kepala sekolah tentunya. Nah, ini adalah tampilan awal. Silakan nanti Bapak Ibu klik saja lanjutkan rencana kinerja. Nah, terdapat 5 step yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada beberapa indikator yang sudah disediakan. Kita lihat di sini, kalau di bagian bawah ini terdapat warna kuning ya Bapak dan hijau. Berarti kalau yang hijau ini untuk nilai rapot sekolah kita sudah baik. Tapi yang kuning ini perlu adanya peningkatan seperti itu. Nah, untuk melihat nilai rapot sekolahan bisa dilihat dari sini Bapak Ibu. Semua bisa melihat nilai rapot sekolah, jadi tinggal diklik saja. Nah, seperti ini. Untuk manajemen kelasnya, kalau di sekolah ini masih cukup, psikolognya baik dan pembelajarannya juga cukup. Nah, dari data ini nanti kita diminta untuk koordinasi dan diskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi kira-kira indikator mana yang akan kita pilih, kemudian yang akan kita lakukan dalam 1 semester ke depan begitu. Tahap ini kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, untuk indikatornya ini tergantung kebijakan di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu mau memilih yang mana. Di sini kami contohkan, saya memilih instruksi pembelajaran. Tinggal kita klik di bagian sini, saya memilih instruksi pembelajaran. Kemudian kita akan mengisi di bagian pengembangan kompetensi apa yang akan kita capai dalam 1 semester. Ya, ini saya delete terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini tampilan awal akan ada tulisan 32 poin. Jadi dalam 1 semester kita diminta untuk melengkapi 32 poin minimal. Boleh lebih karena poin maksimalnya sampai sekitar 100-an Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ini misalkan di sini kita akan mengisikan rencana hasil kerja dalam 1 semester itu mau mengikuti pembelajaran yang ada di PMM begitu. Nanti kita tinggal cari saja kira-kira mana yang mengikuti PMM.
Nah, terus di sini juga terdapat banyak sekali pilihan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu cermati, silakan dibaca, silakan pilih sesuai dengan posisi dan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Misalnya di sini saya berencana akan mengikuti pembelajaran webinar atau menyelesaikan PMM saya. Nah, di sini kami akan memilih poin pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Nah, ini misalnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu sekalian memilih kompetensi ini, sudah mendapatkan 8 poin. Jadi yang di sini akan berkurang. Tinggal 24 poin lagi nih yang diperlukan untuk menyelesaikan minimal total poin dalam satu semester. Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Silakan bisa dicari sesuai kompetensinya. Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi baik diselenggarakan oleh komunitas belajar ya. Nah, ini akan ada 4 poin tambahan, jadi nanti kurang 20 poin begitu, dan seterusnya hingga minimal 32. Itu kalau Bapak Ibu mau mengisi dengan berbagai kegiatan. Nah, ini untuk cara lain apabila saya mengikuti satu kegiatan dalam satu semester dan kuantitas kegiatan rencana hasil kerjanya itu bisa saya tambahkan di sini Bapak Ibu. Misalnya dalam satu semester saya ingin mengikuti 4 kegiatan penyelesaian pelatihan di PMM begitu. Nah, secara otomatis karena tadi satu topik atau satu kegiatan itu poinnya 8, kalau mengikuti 4 di sini akan 32 dan di sini sudah memenuhi kriteria dasar untuk dalam satu semester. Nah, begitu Bapak itu. Untuk bukti dukungnya apa nanti? Ya pastinya adalah sertifikat topik yang didapatkan dari mengerjakan PMM. Begitu Bapak Ibu untuk pengisiannya. Jadi silakan bisa disesuaikan dengan kemampuan serta rencana kerja Bapak Ibu dalam satu semester. Kira-kira kita bisa mencapai poin yang mana saja, silakan bisa dipilih. Tidak harus 32, bisa 50, bisa 60 dan seterusnya sesuai dengan rencana kerja Bapak Ibu dalam satu semester. Oke, itu kemudian di sini saya ingin menambahkan satu lagi supaya tidak nilai poinnya tidak di dasar gitu. Tinggal saya tambahkan beberapa kegiatan saja. Mungkin di sini kami akan menambahkan ini, mengikuti webinar begitu. Kita cari terlebih dahulu. Di sini kami memilih rencana hasil kerja meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, di sini kami menargetkan melakukan kegiatannya 4 sehingga total yang didapat poinnya adalah 16. Kemudian kalau dilihat di sini adalah total poinnya adalah 48. Nah, ini bisa Bapak Ibu isi seperti ini atau diisi sesuai dengan rencana hasil kerja masing-masing sesuai dengan kemampuan serta posisi Bapak Ibu sekalian. Oke, ini setelah mengisi dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah klik ke tugas tambahan. Nah, begitu. Nah, di sini saya sudah mengisikan 2 rencana hasil kerja tugas tambahan, yaitu pertama adalah melaksanakan tugas tambahan sebagai wali kelas begitu. Nah, wali kelas juga ada di sini. Kemudian yang kedua kami memasukkan sebagai tugas tambahannya adalah pembina ekstrakurikuler. Nah, begitu. Nah, nanti apabila Bapak Ibu mempunyai tugas tambahan yang lain, silakan bisa dipilih di bagian sini drop down ini ya. Ada wakil kepala sekolah, kemudian ada kepala program, keahlian begitu dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan posisinya masing-masing dan tugas tambahannya masing-masing. Begitu. Bisa diisi beberapa kali ya dengan cara menambahkan begini. Kalau salah tinggal dihapus. Nah, kalau sudah terisi
untuk tahap yang ketiga, ini Bapak Ibu tinggal melakukan klik ke perilaku kerja, melanjutkannya ke menu perilaku kerja. Nah, di sini Bapak Ibu silakan bisa dibaca dengan seksama pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tahap keempat ini, yaitu perilaku kerja ya. Kira-kira rencana kedepannya itu kita mau seperti apa begitu. Contoh di aspek berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, di sini ada 3 pilihan. Ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Yang kedua, bersifat ramah kepada peserta didik dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Nah, silakan Bapak Ibu pilih nih rencana kira-kira mau yang mana. Tentunya dengan hasil diskusi dengan kepala sekolah. Nah, begini. Nah, tinggal nanti pilih lagi bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut. Di sini kita pilih bersifat ramah, berarti minimal seperti ini Bapak Ibu. Mengucapkan salam sapa dengan sikap ramah. Mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Begitu Bapak Ibu. Nah, ada 7 aspek yang harus kita isi. Silakan bisa disesuaikan dengan kepribadiannya masing-masing dan rencananya masing-masing. Kira-kira dalam 1 semester ini kita akan merencanakan hal yang semacam apa, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada 7 aspek. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima aspek loyal, keenam adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, begitu Bapak Ibu, silakan bisa dipilih sesuai dengan kepribadian masing-masing dan diskusi dengan teman sejawat maupun kepala sekolah. Begitu Bapak Ibu untuk pengisian keempat tahap ini. Tinggal kita ke rangkuman. Klik rangkuman. Nah, di sini adalah rangkuman dari pengisian 4 tahap tadi. Silakan bisa dicek kembali, barangkali ada kekeliruan data, salah klik atau salah pencet begitu. Kita pastikan di tahap kelima ini. Untuk langkah terakhir setelah kita mengecek semuanya rangkumannya, apabila tidak ada kesalahan, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa klik tombol lanjut ajukan. Nah, di sini nanti akan muncul 2 tombol lagi untuk ajukan atau simpan draft. Ketika sudah diajukan, maka nanti kita tidak bisa mengedit kembali. Akan tetapi bila diklik simpan draft, nanti kita bisa mengedit kembali. Dan kami sarankan sebelum tanggal 31 sudah diklik ajukan, sehingga Bapak Kepala Sekolah juga bisa melihat serta menilai dan menyetujuinya sebelum tanggal 31. Ya, itu adalah tutorial bagaimana cara mengisi e-kinerja pada PMM tahun 2024 yang terbaru. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.